Oke, begitu sudah masuk ke dalam akun, silahkan pada bagian kanan atas klik pada tombol Create Design. Lalu kita search logo atau bisa diketik saja pada papan pencarian. Di situ kita tekan kata logo, nanti akan muncul ya. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan ya. Jadi ada logo saja, ada badge logo, ya, ada computer logo, ada sports logo, basketball, fashion, event, cafe, church, logo t-shirt ya. Jadi sebenarnya sama Canva sudah dibagi-bagi ya. Jadi untuk memudahkan kita mencari logo apa yang kita ingin buat. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam departemen yang sudah dibagi tadi ya. Nah, untuk kali ini karena kita bikinnya logo untuk umum ya, jadi saya pengen bikin logo untuk channel Facebook saya misalnya. Kita klik pada logo saja. Nah, ini ukurannya pixelnya tadi jelas ya, sudah diinformasikan oleh Canva di depan adalah 500 kali 500 pixel ya. Hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah merubah nama ya pada bagian atas. Kita ketik saja di sini logo channel ya, atau jika teman-teman sudah punya nama silahkan bisa langsung diberikan nama ya. Oke, jika sudah kita klik pada halaman tengah ya. Jadi nanti secara otomatis namanya akan tersimpan. Lalu kalau kita perhatikan di sebelah kiri, ini sudah terdapat beberapa logo yang sudah jadi ya. Dan kita sebenarnya kalau misalnya tidak mau repot-repot sih bisa saja mengambil sampel ya dari logo-logo yang sudah ada. Ini tergantung dari teman-teman menggunakan akun yang mana ya. Kalau menggunakan akun yang pro tentunya pilihannya lebih banyak ya. Tapi kalau menggunakan akun yang free atau yang gratis, pastikan untuk klik logo-logo yang free aja ya. Karena kalau logo-logo yang premium atau yang pro nantinya akan tidak bisa di-download karena harus bayar terlebih dahulu ya. Jadi ada paid mask-nya dulu, jadi harus dibayar dulu. Nah, di sini mungkin uh, karena saya pengen membuat logo untuk channel YouTube dan tadi tidak tersedia ya, saya tinggal pindah ke elemen ya, lalu kita ketikkan kata channel YouTube ya. Lalu terdapat pilihan ya di bagian atas sini ada all photos, grafik, videos dan audio. Jadi karena kita akan buat logo secara otomatis sebenarnya kita nggak perlu cari yang tipikalnya animated kecuali kalau kita pengen bikin logo animated ya. Karena mostly logo itu nggak animated sih. Tapi kalau untuk logo channel bisa juga dipakai untuk animated, tapi tergantung di mana kita akan pakai ya. Jadi logonya akan digunakan di dunia digital atau kita memang mau pakai di print ya, atau dicetak atau dipasang di t-shirt ya, atau di tempat-tempat lainnya. Jadi kalau memang mau di print atau printed berarti harus menggunakan logo yang statik ya. Terus kalau misalnya teman-teman pengen bikin yang logo digital, jadi secara otomatis sebenarnya pakai logo yang animated pun nggak jadi masalah ya. Nah, karena saya menggunakan Canva versi edukasi ya, jadi di sini terdapat pilihan antara saya mau pilih animationnya static atau animated, lalu di bawahnya ada price-nya, ini ada versi free dan juga ada versi education ya. Nah, kali ini saya pengen bikin yang sifatnya static terlebih dahulu ya. Kita apply. Oke. Di sini sudah mulai muncul ya yang static, jadi artinya mereka tidak bergerak ya. Ini either saya mau pilih yang kalau all berarti dia akan menampilkan semuanya ya. Jadi mulai dari yang ada di foto maupun yang ada di grafik. Kalau untuk video dan audio tidak akan mungkin masuk ya, karena yang video yang bergerak secara otomatis tadi sudah saya pisahkan karena saya pilihnya yang statik ya. Jadi kita saya inginnya logo yang lebih ke animasi ya, yang sifatnya kartun gitu. Dan channel saya ini kebetulan adalah channel yang sifatnya edukatif ya. Jadi kita akan coba cari sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan edukasi ya. Dan channel ini saya menggunakan nama saya pribadi, jadi sebenarnya nggak perlu yang aneh-aneh ya. Jadi
Saya akan coba cari yang lebih mudah aja di sini ya. Oke, di sini tertampil ya banyak sekali grafik yang bisa kita ambil. Tapi kita tidak akan mencoba logo yang terlalu rumit juga, karena logo yang terlalu rumit juga nanti kasihan di kitanya ketika kita mau melakukan editing ya. Oke, tadi saya sepertinya udah menemukan ya. Nah, saya pilih ini saja karena lebih terlihat simple ya. Nah, ketika sudah saya tinggal cari elemen-elemen lain yang dibutuhkan ya. Jadi elemen lainnya misalnya saya butuh ring ya, ring line. Kita akan coba cari di sini ring line, kita pindah ke grafik. Karena saya butuh yang sifatnya kartun ya sekali lagi ya. Dan di sini sudah ditemukan satu. Saya akan coba cari jenis ring lainnya yang mungkin lebih tipis ya. Nah, tergantung kita menggunakan Canva versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sekali lagi. Tapi kalau di pencarian mostly Canva menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau di punya saya memang komputernya masih menggunakan bahasa Inggris. Saya akan coba ganti dengan kata kunci circle. Ya, jadi ini lebih banyak ya. Jadi kita ingin bikin logo yang seperti apa? Yang perlu kita perhatikan dalam membuat desain melalui Canva, karena Canva itu mempunyai banyak sekali desainnya hingga jutaan. Jadi artinya yang perlu kita perhatikan adalah kata kunci ya. Kata kunci dalam pencarian. Karena kalau kita memasukkan kata kunci yang salah, jadi artinya kita nggak akan menemukan sesuatu yang sebenarnya kita cari. Jadi better kita harus tahu bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya ya. Jadi apa yang kita cari. Saya ingin logonya agak sedikit lebih gaul ya. Jadi kalau ini logonya terlalu biasa, saya akan ganti dengan ini. Lalu ketika sudah, saya tinggal besarkan saja sesuai dengan ukuran ya. Oke, setelah itu saya akan coba cari elemen yang lain. Ya, di sini saya membutuhkan elemen microphone. Iya. Dan di sini saya akan klik lagi di grafik ya. Sebenarnya di foto juga tersedia, bahkan lebih menarik ya, karena ini ada foto-foto real yang benar-benar dihapus backgroundnya ya, yang bisa kita ambil gitu. Tapi saya lebih pilih ke grafik dulu. Ada tersedia banyak pilihan kalau menggunakan versi edukasi ya. Untuk menggunakan versi free, sekali lagi nanti bisa memilih yang sesuai kebutuhan saja dan sesuai budget ya. Kalau memang pakai free, kita pilih yang free aja. Nah, di sini saya akan coba pilih ini. Ya. Nah, sudah tersedia. Lalu saya akan coba cari dua elemen lagi ya. Saya pengen ada speaker. Lalu saya pindah lagi ke grafik. Jadi karena logo saya dari awal sudah ada warnanya, jadi saya coba cari speaker yang ada warnanya juga ya. Oke, atau mungkin saya coba ganti dengan kata kunci headphone mungkin ya. Karena orang sudah jarang podcast pakai speaker ya. Jadi saya akan coba cari headphone di sini, dan kita coba cari yang warnanya nggak terlalu banyak ya, tapi yang simple. Kita klik di grafik, sorry. Nah, di grafik ini sudah tersedia satu. Oke, saya akan kecilkan dan sesuaikan dengan ukuran kepala di gambar saya.
Ya, seperti ini dan mikrofonnya juga saya letakkan seperti ini. Lalu karena channel saya menggunakan nama saya, jadi saya klik pada teks ya. Lalu saya add a heading, lalu saya tuliskan nama saya di situ. Nah, ini masih belum kelihatan apa-apa ya. Jadi untuk membuatnya lebih menarik, warna, font itu bisa kita sesuaikan kebutuhan ya dan kesukaan. Jadi di sini saya akan coba. Jadi beberapa perlu diperhatikan bahwa beberapa font itu juga berbayar ya. Tapi karena saya menggunakan yang versi edukasi, sekali lagi punya saya free ya. Oke. Nah, saya pikir ini sudah cukup menarik. Oh, ada font namanya Gagalin ya. Parah juga nih. Atau saya coba nama font Inter di sini. Oke. Atau intro script. Kita coba cari yang menarik. Oke. Lalu kita ganti dengan pewarnaan yang lebih menarik. Di sini ada text color ya. Kita klik, kita sesuaikan saja warna yang ingin kita pakai. Misalnya kita pengen pakai warna biru ya, atau warna merah ya. Lalu ketika sudah selesai kita tinggal klik pada efek ya. Pada efek di sini ada beberapa efek ya untuk tulisan, ada shadow ya. Jadi artinya shadow ini memunculkan bayangan di belakang teks yang kita punya ya. Lalu ada lift. Lift ini menebal lebih ke menjadikan huruf itu lebih nampak tiga dimensi ya. Ada sedikit berbayang gitu, ada ngeblur-ngeblur gitu ya. Hollow itu menjadikan huruf pada font menjadi terdapat dua baris gitu ya, dua line halus ya. Dan ketebalannya bisa diatur antara tebal banget sama tipis banget ya. Kembali lagi disesuaikan kebutuhan. Nah, ini sepertinya cukup menarik ya. Ada juga pilihan neon dengan intensity yang juga bisa diatur ya, tujuannya untuk menjadikan huruf ini menjadi lebih seksi lagi terlihatnya. Lalu ada pilihan glitch di sini, ada ukuran offsetnya ya. Jadi mau ditampilkan seperti bentuk tiga dimensi ya. Dan ini ada pilihan directionnya, kita mau pilih direksinya diarahkan ke arah mana. Tapi sepertinya saya lebih tertarik dengan yang neon tadi. Oke. Nah, di sini lalu di bagian bawah terdapat eh, pilihan curve ya. Curve ini artinya supaya kita bisa membuat huruf ini atau tulisan kita terlihat melingkar ya. Jadi saya paskan dulu supaya nanti bisa sesuai ya dengan ukuran lingkaran yang saya punya. Oke, seperti ini ya. Lalu saya akan coba tambahkan lagi satu teks ya. Saya add a heading, lalu saya di sini dengan isi dengan channel ya. Lalu hurufnya tadi saya sesuaikan tadi menggunakan intro script ya. Jadi biar pencariannya gampang, teman-teman sebenarnya nggak perlu nyari-nyari kemana, tapi biasanya setelah font kita gunakan, dia biasanya akan muncul di dua teratas ya. Jadi tinggal klik saja, lalu kita pilih dengan efek langsung ya, kita pilih ke neon ya, dan ukuran neonnya kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu kita tambahkan di bawah. Oke, baru kita curve ya. Dan pilihan curve-nya sekali lagi bukan hanya ke arah bawah saja, tapi curve ini bisa diatur sebaliknya ya. Iya, seperti ini. Yang ini sepertinya perlu dirubah lagi untuk curve-nya.
Salah satu kelebihan menggunakan Canva ini adalah begitu lengkapnya desain-desain elemen ya yang sudah disumbangkan oleh begitu banyak orang di luar sana, dan rasanya kita kayak nggak kehabisan pilihan ya, kita bisa bisa selalu punya ide baru gitu. Nah, terus karena ini gambar sudah tertumpuk seperti ini ya, jadi kita di sini juga tersedia fitur position ya, yang sebenarnya kita bisa atur. Karena ini lingkaran, saya bisa kirim ke paling bawah ya, lalu sehingga saya bisa edit yang lainnya. Jadi ini untuk gambar orang dengan laptop, posisinya akan saya pindah paling depan ya. Nah, karena saya memang sorry, salah. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan dan teman-teman bingung untuk ngembalikan ke setelan sebelumnya, cukup gunakan undo di sini ya, dengan arah panah terbalik, atau cukup klik Ctrl plus Z ya, CTRL plus Z ya. Jadi secara otomatis seperti ini. Jadi yang paling depan di sini posisinya adalah tetap si microphone ya. Baru setelah itu posisinya adalah, jadi to front di sini atau to back. To front artinya dia paling depan, dan to back artinya dia paling belakang. Kalau forward itu artinya kita akan memposisikan dia ke depan satu layer. Kalau backward adalah ke belakang satu layer. Tergantung berapa layer itu adalah jumlah desain yang kita tumpuk ya. Jadi misalnya kalau saya tumpuknya 3 layer, artinya ada 3 jenis desain, ada 3 lapis ya. Layer itu lapis ya. Jadi saya klik forward di sini. Oke. Nah, posisinya di sini headsetnya tertumpuk ya. Jadi headset juga harus saya pindah posisinya ke forward ya. Dia harus di depan, baru saya kembalikan ini pada posisi semula. Ya. Nah, karena warnanya agak ini ya, jadi kita akan coba melakukan eksperimen di sini ya. Jadi misalnya seperti ini, karena tujuannya saya ingin, kalau seperti ini kan terlalu kentara ya, jadi saya pengen sedikit ada efek-efek transparan gitu ya. Terus pada headset juga akan saya posisikan sama ya. Oke. Jadi lalu di lingkaran juga akan saya gunakan sama di sini ya. Jadi seolah-olah ini nyedow banget ya. Jadi untuk nama juga sebenarnya bisa tidak kentarakan juga seperti ini ya. Jadi tapi akan sangat sayang kalau misalnya tujuan kita adalah untuk branding ya. Jadi jangan sampai nama kita sampai nggak kelihatan ya. Tetap harus posisinya, kalau saya di sini akan saya 100%-in ya. Jadi untuk garis akan saya pertebal lagi. Ya. Nah, lalu sekiranya teman-teman ingin menambahkan desain-desain atau tambahan-tambahan elemen lainnya yang dibutuhkan, atau misalnya teman-teman butuh background ya, tinggal ketik background dan nanti akan muncul seperti ini ya. Atau misalnya mau ditambahkan dengan seperti ini ya, background circle ya, sambil menunggu ya seperti ini. Jadi artinya teman-teman akan menemukan circle background yang nantinya bisa digunakan untuk ini ya, untuk desain teman-teman ini. Tujuannya adalah karena kita pengen bikin logo, misalnya logonya dalam bentuk bulat ya, dalam bentuk circle. Jadinya artinya supaya lebih menarik saja ya, supaya bisa ngepasin dengan logo yang bulat tadi. Tapi kalau misalnya logonya kembali lagi animated ya, akan muncul seperti ini. Nah, karena ini saya bikinnya adalah yang static, maka saya akan ketik static di sini.
Ya, jadi yang muncul hanya akan yang statik-statik saja. Nah, karena saya akan menggunakan logo yang ini, jadi akan saya ketik klik di sini, lalu saya perbesar ya untuk menutupin seluruh lingkaran yang pasti. Ya, seperti ini. Oh, sorry, ada logo channel di sini. Saya pindah posisinya ke belakang ya. Jadi baru saya klik di sini dan saya posisiin di paling belakang sehingga semuanya akan tetap nampak ya. Jadi lingkaran ini tidak sepenuhnya lingkaran. Nah, jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya saya ingin merubah backgroundnya menjadi warna yang lain ya. eh Misalnya saya pengen bikin ada tambahan layer lagi ya. Misalnya saya pengen ada tambahan layer berwarna kuning misalnya, tapi kuningnya kuning aesthetis gitu ya. Jadi mungkin saya pengen bikin seperti ini ya. Lalu saya tinggal posisikan supaya ada di tengah ya. Baru eh, saya akan coba untuk memindahkan ini di posisi paling belakang seperti ini. Lalu yang ini juga akan saya posisikan di paling belakang ya. Jadi akan muncul seperti ini. Ya, sekali lagi tujuannya adalah untuk menjadikan ini menjadi lebih menarik ya. eh Sepertinya ini kurang besar sedikit ya. Jadi ada efek-efek bercak gitu ya. Jadi ini tujuannya untuk disenterkan. Ya, bisa lebih besarkan lagi. Oke. Iya, seperti ini ya. Baru kita posisikan di paling belakang. Lalu lingkarannya juga kita posisikan di paling belakang. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh ya. Jadi kita coba untuk save. Lalu kita tinggal klik pada transparent background ya. Ini khusus bagi yang sudah berakun Pro. Tapi yang belum berakun Pro nanti bisa langsung download setting aja. Dan di sini terdapat pilihan ya, high quality image, pastikan downloadnya menggunakan PNG. Lalu kalau pengen download menggunakan standar yang lain bisa saja ya, misalnya menggunakan PDF ya atau menggunakan SVG, silahkan. Kalau misalnya animated bisa menggunakan MP4 video atau GIF ya formatnya. Nah, di sini saya mencontohkan untuk yang menggunakan transparent background ya. Saya akan coba download sambil menunggu ini selesai ya. Ya, sudah selesai. Lalu saya klik save. Lalu saya coba pindahkan ke 3D object ya. Save di sini. Oke, saya akan buka salah satu folder ya. Kita akan lihat bersama ya. Jadi ini untuk logo channel yang tadi kita bikin. Jadi tertampil seperti ini ya. Jadi demikian cara untuk membuat logo menggunakan Canva ya, dengan kreasi masing-masing. Jadi teman-teman bisa menggunakan daya kreasi yang lebih bervariasi ya, karena di Canva menyediakan begitu banyak elemen ya, begitu banyak draft atau template yang bisa teman-teman eksplorasi aja. Jadi bagaimana memaksimalkan diri menggunakan Canva itu juga depends dari atau bergantung dari bagaimana kita mengeksplorasi lebih maksimal ya. Memang harus setiap hari latihan.